Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik teman-teman, konten saya kali ini adalah untuk menginformasikan usaha kecil-kecilan saya, yaitu adalah jasa downloadku, lebih mengarah ke jasa pengisian game untuk konsol PlayStation 2 atau PS2. Bagi teman-teman yang memiliki konsol PS2 yang menggunakan hard disk internal, hard disk eksternal, ataupun flash disk bisa mengisikan game di saya. Nanti biayanya berapa dan gamenya ada apa saja dan di mana letak rumah saya akan saya jelaskan secara singkat pada video konten saya kali ini. Baik, untuk yang pertama adalah berapa biaya untuk pengisian game PS2 saya ini adalah biaya per gamenya 90% itu adalah 2.500 dan 10% itu ada yang 3.000, ada yang 4.000 per gamenya, ada yang 5.000 per gamenya, ada yang 7.000 per gamenya. Itu yang untuk 10%. Tapi kalau untuk game bola itu adalah 30.000. Teman-teman mendapatkan 3 game bola update, yaitu adalah PES update, Winning update, dan FIFA update. Lalu bagi teman-teman yang bertanya-tanya, loh Mas Rian, kenapa kok jasa biaya pada game PS2-nya Mas Rian ini kok yang 90% 2.500, yang 10% ada yang 3.000, ada yang 5.000, itu maksudnya seperti gimana Mas Rian? Baik teman-teman, kita langsung saja mengarah ke ini ya, ke daftar list game saya. Jadi teman-teman bisa juga melihat saya memiliki game apa saja pada daftar list jasa pengisian game PS2 saya. Oke, ini adalah ini adalah daftar game untuk PS2 saya. Jadi teman-teman kalau seandainya lihatnya ini di channel saya, tinggal teman-teman pause aja untuk videonya dan teman-teman bisa lihat dari alfabet A, B, sampai Z itu ada seperti ini. Akan saya scroll pelan-pelan. Bagi teman-teman yang mau melihat lebih terperinci, silakan di pause saja untuk konten saya ini. Ada game apa saja yang bisa saya sediakan dan saya isikan di PS2 teman-teman yang menggunakan hard disk internal, hard disk eksternal maupun flash disk. Maaf. Oke. Oke, siap. Baik, untuk menjawab Mas Rian, kenapa kok 90% ada yang 10.000? Jadi teman-teman, ada yang memang beberapa gamenya itu tidak 2.500, tapi ada yang 3.000, 4.000, 5.000 maksud saya. Itu penjelasannya seperti ini, karena memang game tersebut itu, size pada game tersebut itu besar teman-teman. Kalau game PS2 kan biasanya 3 GB, 4 GB. Dan di sini yang saya kenain biaya yang tidak 2.500 itu contohnya seperti Midnight Club 3. Nah, di sini Midnight Club 3 itu biayanya 6.000. Hal ini dikarenakan ketika saya ingin mendownload game ini, saya harus juga berdonasi kepada website yang menyediakan game Midnight Club 3 ini. Itu salah satu alasannya mengapa kok biayanya berbeda dengan game yang 90% per gamenya 2.500. Yang kedua adalah karena size dari game ini besar teman-teman. Yaitu kalau kita bisa lihat, teman-teman lihat di sini, di layar sini, itu adalah 8,45 GB. Loh Mas Rian, itu cuma 7,95. Kalau didesimalkan, 7,95 itu adalah 8,45. Karena bilangan 5, 0,5 itu adalah bilangan 1. Di bawah 0,5 itu tetap, di atas 0,5 itu sudah disebut kalau untuk bilangan desimal adalah angkanya 1. Seperti itu. Lalu ada juga seperti game Yakuza teman-teman. Game Yakuza 2 ini saya hargain 7.000. Sama. Kenapa kok juga seperti itu? Karena memang ketika saya mau download, website tersebut itu menginginkan password. Dan passwordnya itu, kalau ingin mendapatkan password, kita harus berdonasi seperti itu. Jadi saya harus mengeluarkan biaya pribadi saya untuk mendapatkan game Yakuza 2 ini. Baik teman-teman, sebelum saya menunjukkan letak rumah saya melalui konten video saya ini, saya ingin menunjukkan beberapa skill yang bisa saya lakukan jika teman-teman menggunakan hard disk eksternal, flash disk pada
konsol PS2-nya teman-teman. Seperti itu. Di sini saya menggunakan PS2 FAT atau yang tebal yang sudah terpasang Mobo Mode chip Matrix, dan untuk ini penyimpanan gamenya saya menggunakan flash disk. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan flash disk ataupun hard disk eksternal, teman-teman bisa memainkan game PS1. Arahkan saja sebelah kanan, ini dia. Tentunya teman-teman juga bisa memainkan game PS2, arahkan saja sebelah kiri. Dan ada skill tambahan, yaitu ini kita mereview dikit-dikit ya teman-teman. Ada skill tambahan yang mana sudah saya pasangkan atau saya bisa memasang game shark untuk game PS1. Ada juga game shark, sebutannya cheat device ya, atau kode curang untuk seluruh game PS2. Jadi bagi teman-teman yang ingin memainkan game PS2 tapi nge-cheat atau menggunakan kode curang, bisa ke cheat device. Lalu jika teman-teman ingin bernostalgia bermain game SNES ya, kayak seperti Mario Bros, terus Tiny Toon dan lain sebagainya, teman-teman bisa pilih yang SNES Station. Teman-teman juga bisa memainkan game Sega Genesis dan Game Boy Advance. Seperti gimana game-gamenya Mas Rian? Langsung saja teman-teman akan saya review. Yang pertama adalah untuk katakanlah di sini teman-teman ingin memainkan Let's and Go atau Tamiya, langsung dibunder saja. Ini akan saya potong videonya agar tidak terlalu lama menunggu pada sesi loading pada sebuah game. Tampilannya seperti ini. Ini saya menggunakan PS2 ya teman-teman ya. Ini dia PS2 ya, PS2 yang tebal, tapi memainkan game PS1. Ya, berjalan lancar. Ya teman-teman, saya mau menggunakan Magnum. Oke, ini dia gamenya. Langsung saya bunder jurus X. Baik, mungkin kurang lebih seperti ini teman-teman. Akan saya review dikit tentang game NES. Ini dia. Langsung saya arahkan ke game NES. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Bagi teman-teman yang menggunakan TV LED seperti punya saya ini, wajib teman-teman tekan segitiga, maksud saya select, lalu pilih yang screen center, itu ya, screen center, kita bunder, kita arah atas, kita jadikan tengah, karena itu kepotong kalau menggunakan TV LED. Saya juga tidak tahu jika menggunakan TV tabung. Lalu kita select lagi, maksud saya kita start. Lalu kita segitiga lagi, lalu kita ke mas. Ini bagi hard disk eksternal ataupun flash disk ya, karena hard disk internal belum bisa. Kita mengarah ke game NES. Ini dia cara memainkan game NES. Ini akan saya mainkan salah satu saja, Super Mario. Ini dia. Nah, ini dia teman-teman. Oke. Mas Rian, kalau ingin mengganti gamenya apakah harus di restart PS2-nya kalau saya memainkan game NES? Tidak teman-teman. Silakan teman-teman segitiga, lalu pilih exit game, tekan bunder. Nah, kita akan langsung kembali ke menu pada game NES tersebut. Lalu kita lihat sekarang review untuk game Sega Genesis. Ini dia, kita langsung saja ke Sega Genesis, kita tekan bunder atau bulat. Lalu tampilannya akan kurang lebih seperti ini. Langsung kita ke ROM list, tekan bunder. Maksud saya X. Lalu kita ke USB stick, kita X. Lalu kita pilih yang Sega Genesis. Ini dia game-game yang telah saya sediakan. Silakan teman-teman semua bisa memilih game apapun. Loh Mas Rian, game ini kok mek titik. Aku kalau saya mau request apakah bisa Mas Rian game Sega Genesis? Bisa teman-teman. Saya coba aja pilih Tiny Toon Adventures, saya X. Kita tunggu beberapa saat. Ini dia gamenya. Ini dia teman-teman ya, gamenya ya kurang lebih.
Oke. Kalau ingin kembali ke menu, kita tekan select. Lalu kita tekan return ini X saja. Langsung kembali ke tampilan awal seperti itu. Lalu kita bisa ganti ke game lainnya. Ini dia sudah. Sekarang tinggal percobaan yang terakhir, Game Boy. Kita bundar saja. Ini ya teman-teman tampilannya untuk Game Boy. Kita tekan X. Game Boy. Tekan X. Lalu saya coba ini aja, Crash Bandicoot aja. Saya tekan X. Kita tunggu prosesnya. Ini dia teman-teman, game dari Crash Bandicoot untuk konsol Game Boy. Game Boy Advance maksud saya. Untuk selanjutnya saya akan mengajari atau mereview ya bagaimana cara menggunakan kode curang untuk PS2 atau disebut dengan cheat device. Tentunya kita harus memilih game apa dulu yang ingin kita cheat seperti itu. Contohnya langsung saja saya kasih contoh, katakanlah saya ingin mengecheat game God Hand. Nah, itu harus kita lihat God Hand ini yang di sebelah pojok kanan bawah ini. Itu kan ada ini ya, ada sluice-nya ya. Jadi kita harus nge-cheat-nya itu menggunakan sluice seperti itu. God Hand, sluice, kita arah kanan lagi, kita ke cheat device. Nah, ini dia teman-teman. Kita tunggu, tampilannya akan berubah seperti ini, cheat device-nya atau cheat device. Lalu karena kita ingin mengecheat God Hand, R1 untuk mengganti alfabet yang paling depan, R2, maksud saya paling depan nomor 2. Jadi kan itu CA, ada CB, CC, CD. Tapi kalau R2 mengganti alfabet pada yang paling pertama, paling depan. God Hand itu berarti GO. Oke, ini dia. Langsung saja saya X. Saya ingin nge-cheat katakanlah Alt Roulette ini, lalu F Alt Teknik, lalu Max Gold. Nah udah, ini aja. Perlu yang harus diperhatikan, yang perlu teman-teman perhatikan adalah enable kode ini wajib berwarna kuning, yang paling atas ini. Biasanya dia akan otomatis berwarna kuning, tapi ada beberapa cheat yang dia itu manual untuk kita jadikan arah kuning. Setelah memilih cheat apa saja yang akan kita aktifkan, kita tekan start, kita tekan X, pilih yang nomor 2, yang Mas OPL. Yang nomor 2 yang Mas OPL, sistem OPL. Tekan X saja, lalu akan dikembalikan ke sistemnya. Lalu kita pilih gamenya. Kita tekan bener. Kita tunggu gamenya. Itu teman-teman ya. Saya tidak menggunakan shift-shiftan. Uangnya 9999. Lalu saya R1. Saya memiliki semua combo. Nah itu dia. Oke. Dia ya, God Hand saya tidak bisa ini ya, berkurang ya. Teman-teman lihat pojok kiri bawah. Dan ini saya pun kebal. Nah, jadi bisa diartikan bahwa ini bisa seperti itu. Setiap teman-teman memainkan konsol lain, contohnya seperti konsol PS1, setelah memainkan gamenya itu wajib di restart. Lalu pindah ke konsol SNES itu wajib di restart kalau ingin memainkan konsol lainnya. Tidak ada cara singkat seperti yang saya lakukan tadi. Katakanlah kita memainkan game SNES, lalu gamenya ada 10, kita mainkan game nomor 1, kita ingin pindah ke game nomor 2, itu masih ada cara singkatnya, tekan select atau tekan segitiga. Tapi kalau ingin berpindah konsol ke konsol Sega Genesis, permainan Game Boy itu PS2 wajib di restart. Terima kasih, matur manuwun, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau teman-teman mau ke rumah saya lewat Kelihatan Gang 1, yaitu adalah
sebelum lampu merah itu kan di depan ada lampu merah, dan kelihatan gang 1 ini adalah ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman dari Kasin atau dari Malang Kota ke rumah saya, ini adalah kelihatan gang 1. Ini sepeda motor bisa, mobil bisa masuk tapi tidak bisa keluar di jam-jam tertentu. Lalu lebih baik saran saya lewat aja gang 2. Karena kalau untuk gang 1 dia turunannya atau tanjakannya itu terlalu curam. Ini adalah pertigaan lampu merah. Kalau teman-teman ke kiri kan ke Janti. Ini kalau ke rumah saya lurus aja teman-teman. Di sini patokannya ada dulunya sekolah ini. Patokannya di sini teman-teman. Nah, ini dia nih. Ini adalah Kelayatan gang 2. Saya sarankan memang lewat Kelayatan gang 2 teman-teman. Nah, di sini dia. Nah. Teman-teman, jadi kalau mau ke rumah saya bisa lewat Kelayatan gang 2. Ikuti aja jalannya. Oke. Ini ada jembatannya, diikuti saja. Kalau untuk Kelayatan gang 2, mobil tidak bisa masuk tapi bisa keluar di jam tertentu. Beda halnya dengan Kelayatan gang 1, itu kebalikannya. Oke. Kalau naik sepeda motor, teman-teman lewat gang kecil itu lurus juga bisa. Lewat gang ini teman-teman, sepeda motor lurus itu bisa. Tapi kalau lewat sini juga bisa, tinggal diikutin jalannya. Dari sini, teman-teman belok kanan, jangan yang lurus, yang belok kanan. Nah, di sini teman-teman lurus saja sampai bertemu perempatan di depan sana. Setelah bertemu perempatan ini teman-teman, kalau ke kiri kan ke Kelayatan gang 3. Ini saya yang belok kanan, rumah saya. Belok kanan. Nah, ini dia. Ini namanya Toko Tisen, tapi masih tutup. Patokannya adalah Toko Tisen. Ini yang belok kanan, karena teman-teman lewat Kelayatan gang 2, lurus saja. Nah, rumah saya dari perempatan tadi, Toko Tisen tadi, itu 200 meter kanan jalan itu ada bengkel dan ada jualan boba. Siap. Bagaimana kalau seandainya Mase atau teman-teman semua ke rumah saya membawa mobil? Saya sarankan lebih baik Mase dan teman-teman semua melewati Kelayatan gang 3. Jadi ini adalah Kelayatan gang 3. Itu ancer-ancernya ada papan nama Min Malang 2 seperti yang tapak depan. Dan ini adalah seperti ini tampilannya. Kalau teman-teman lewat dari Kasin ataupun Malang Kota, nah itu adalah Kelayatan gang 3. Jadi nanti kita akan masuk ke Kelayatan gang 3 bagi teman-teman yang membawa, khususnya ya, yang membawa mobil. Kalian bisa lewat sana. Baik. Dan kalau teman-teman di depan itu adalah Kelayatan gang 3. Ini saya ngambil sudut yang sebaliknya. Dan kalau teman-teman dari arah Kepanjen, Bulu Lawang, Turen, Gadang dan lain sebagainya, kalian mengarah ke fokusnya ke Universitas Kanjuruhan atau Unikama. Itu adalah patokannya. Lalu kita lurus saja teman-teman sampai bertemu Kelayatan gang 3. Mase dan teman-teman semua bisa melewati Kelayatan gang 3. Ini dia. Lurus saja. Ini dia, lalu kita belok kanan. Oke, kita tunggu dulu. Oh, ini ke SMK 11. Kalau ini yang belok kanan kalau mau ke rumah saya. Rumah saya belok kanan. Lurus saja sampai bertemu perempatan Kelayatan gang 2 tadi, Toko Tisen tadi teman-teman. Nah, di depan ini tadi, kalau tadi kan lewat Kelayatan gang 2, teman-teman semua kan belok kanan. Karena ini lewat Kelayatan gang 3, jadi lurus saja. Nah, kalian lurus saja. Oke, setelah teman-teman mengikuti dari arah-arah patokan yang telah saya berikan, bahwasanya ini adalah rumah saya. Rumah saya itu adalah yang ada di depan itu ada speedbox. Nah, rumah saya yang di sebelah sini teman-teman, yang ada Leon Parcelnya, yang ada di sini ya. Ini rumah saya. Sebelahnya itu adalah bengkel. Bagi teman-teman yang membawa sepeda motor bisa diparkirkan di tempat sini. Memang saya sediakan tempat parkirnya. Tempat parkirnya di sini.
Akan tetapi jika teman-teman membawa mobil, mungkin bisa izin, bisa parkir di daerah situ, di tempat situ. Jadi saya sarankan saja bagi teman-teman yang mau ke rumah saya untuk mengisi gamenya itu menggunakan sepeda motor. Tapi kalaupun membawa mobil itu bisa. Di sini untuk ruang tunggunya, di sini ruang khusus tunggu, antri dan ruang rokok. Dan untuk tempat pengisian gamenya, lingkup kerjanya yaitu adalah di tempat sini. Dan di ruangan ini, ruangan saya ini adalah ruangan yang no smoking area, dilarang merokok. Jadi tempat kerja saya ini mohon maaf sekali tidak boleh ada yang merokok, karena memang di ruangan ini khusus untuk ibu dan anak dan pelanggan, masih teman-teman semua dan Mbak E yang tidak merokok. Seperti ini. Bisa duduk di sini ruang kerja saya.